Shalom dan selamat pagi sahabat Rehat Gereja Toraja. Sebelum kita melakukan aktivitas dan tanggung jawab hari ini, mari kita meneduhkan hati dan berdiam diri sejenak di hadapan Allah. Jumat 26 September 2025. Mari kita berdoa. Terima kasih atas anugerah dan kasih setia Allah yang tidak berkesudahan bagi kami. Terima kasih untuk nafas dan kehidupan yang baru di pagi hari ini. Sebelum kami memulai hari ini, kami rindu bersekutu dengan Allah melalui rehat hari ini. Kiranya Allah memberkati kami, Roh Kudus-Mu terus menyala di hati kami, agar firman-Mu tidak hanya sekedar menyentuh logika kami, tetapi dapat menjadi rema bagi setiap langkah kehidupan kami. Awal, pertengahan, dan akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Firman Allah pada pagi hari ini terambil dari Efesus 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri ataupun pujian sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Pembacaan hari ini terangkum dalam tema mensyukuri anugerah keselamatan. Ungkure sumanga kasalamaran. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, relasi yang baik antara Allah dan manusia menjadi terputus. Akibatnya, manusia yang awalnya hidup kini telah mati karena dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun, kesaksian Alkitab menegaskan bahwa dalam ketidakberdayaan manusia karena dosa, Allah tetap hadir di dalam cinta kasih-Nya yang besar dengan menyatakan anugerah keselamatan. Lantas, seperti apa anugerah keselamatan itu? Paulus menjawabnya dalam sebuah pengajaran bahwa anugerah keselamatan adalah karya Allah yang melayakkan dan menghidupkan. Maksudnya ialah manusia yang awalnya mati, yang tidak layak dikasihi, kini telah dilayakkan Allah untuk menikmati kasih-Nya. Bahkan dikaruniakan keselamatan untuk kembali menikmati hidup di dalam Dia. Itulah anugerah. Sesuatu yang tidak layak diterima manusia, namun Allah melayakkannya untuk menerimanya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya, kehidupan yang kini diterima dan dinikmati semata-mata adalah anugerah Allah, bukan karena usaha atau perbuatan baik manusia. Itulah sebabnya tidak boleh ada orang yang memegahkan atau menyombongkan dirinya atas keselamatan yang diterimanya, melainkan hendaknya setiap orang
yang telah diselamatkan itu merespon keselamatan dengan melakukan perbuatan baik kepada seluruh ciptaan. Ingatlah bahwa keselamatan hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus, bukan lewat usaha manusia melakukan perbuatan baik. Sebagai buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus, kita diajak untuk terus merespon keselamatan dari Dia dengan hidup bertumbuh di dalam iman yang dinyatakan lewat kebaikan dalam ikatan cinta kasih dengan seluruh ciptaannya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, kembali lagi kami ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk firman yang Engkau sabdakan kepada kami. Sekiranya firman-Mu ini tidak hanya menjadi pemahaman kami secara kognitif, tetapi holistis, sehingga kami boleh terus mendapatkan kepekaan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun kami dan membuat kami menjadi orang yang tahu diri akan keberdosaan kami dan hanya karena salib Kristus yang mampu menyelamatkan kami. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami yang mendapatkan wahyu khusus ini dapat mempertanggungjawabkannya di dalam setiap pilihan-pilihan hidup kami. Ya Tuhan, di antara kami saat ini mungkin ada yang memikul beban yang begitu berat, kehilangan orang yang kami kasihi, berjuang memperoleh kesembuhan baik di rumah maupun di rumah sakit, dan berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kiranya Allah yang terus dan selalu merengkuh hati kami, meneguhkan kami bahwa tetap ada harapan yang besar di dalam Tuhan. Tolong kami agar memahami bahwa setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami adalah bagian yang Tuhan boleh pakai untuk membuat kami semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Dan kami juga boleh terus berjalan, berjuang walaupun setapak demi setapak, tetapi ada sukacita yang besar di dalam Tuhan. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk komunitas Gereja Toraja Jemaat Tangerang, khususnya bagi para pelayan Allah, pendeta, pekerja gereja, majelis, pengurus OIG, dan pelayan Tuhan lainnya, agar senantiasa tetap diberikan kekuatan dan menjadikan mereka tetap setia di dalam pelayanan terhadap Engkau. Kami juga memohon belas kasih-Mu kepada pemerintahan negeri ini, dari desa hingga pimpinan pusat, agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh negeri kami tercinta. Hikmat dan tuntunan dari Allah menyertai mereka untuk menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Allah. Mereka boleh melayani dengan hati yang tulus dan terus berjuang demi persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian rehat hari ini, salam sehat dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.